Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di SKPM IPB Podcast. Teman-teman, perkenalkan nama saya Winaikawati yang akan memandu podcast kali ini. Teman-teman, pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah alumni, tapi masih sangat fresh karena kemarin baru saja wisuda. Alumni dari Prodi S3 KMP, Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Dan beliau di sini akan sharing nih terkait dengan disertasinya dan juga pengalamannya saat kuliah di KMP. Langsung saja kita sambut Dr. Hanifah Ihsaniati. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, Mbak Wina. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Sehat ya semuanya? Iya, Kak, makasih nih Kak udah meluangkan waktunya untuk hadir di Sama-sama. SKPM IPB Iya. Podcast. Nah, Kak, mungkin biar kita makin akrab lagi, boleh nih Kak Hanifah memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Asalnya dari mana, terus sekarang aktivitasnya lagi disibukkan dengan apa? Silahkan. Oke baik. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Assalamualaikum. Nama saya Hanifah Ihsaniati. Saya berdomisili di Solo Raya dan saat ini bertugas di Universitas 11 Maret. Oh, baik. Di 11 Maret ya. Iya betul. Ibu dosen. Jadi kan kapan lagi Bukan kita? dosen, baru aja mahasiswa saya. Oh iya iya. Iya, baru aja wisuda. Jadi masih kerasa mahasiswanya, pengennya masih jadi mahasiswa terus. Masih vibe-nya tuh masih darah muda banget Iya, ya. harus dong. Harus selalu darah Meskipun muda. sudah looknya senior tapi masih Aduh, pengen tetap muda. awet muda juga dong. Oke. Nah, Kak, Kakak ini kan kemarin disertasinya tuh bahas tentang knowledge sharing di petani kopi ya. Iya betul sekali. Nah, bisa share nggak Kak sedikit kenapa tertarik untuk mengangkat topik tersebut gitu sebagai disertasi Kakak? Oh, boleh banget. Saya tertarik banget dengan knowledge sharing, dan knowledge sharingnya bukan student atau mahasiswa dosen gitu ya, tapi saya tertarik di knowledge sharing petani kopi robusta. Iya, karena pertama melihat bahwa kopi itu komoditas penting dunia, bahkan bagi Indonesia sekarang Indonesia peringkat ketiga dunia dalam produksi dan ekspor kopi robusta. Itu pertama penting. Apalagi tren kopi sekarang luar biasa. Mbak Wina bisa lihat kan, antrian kafe di mana-mana. Anak muda pagi siang sore minumnya kopi, ngerjain tugas sambil minum kopi. Ini menarik banget gitu tentang kopi. Tapi kita sering lupa siapa nih yang produksi kopi gitu. Nah, karena kita di IPB gitu ya, dekat dengan isu-isu pertanian, maka petani menjadi menarik untuk dilihat bagaimana knowledge sharing dia dalam meningkatkan mutu kopi, karena ternyata mutu kopi itu penting. Kak Wina pernah minum kopi ya pastinya ya? Iya sih, Suka? pernah. Iya. Suka sih, tapi nggak sampai yang ngikutin gitu sih enggak sih. Tapi pastinya kalau konsumen ingin minum kopi, dia ingin kopinya yang bermutu, Betul. yang tidak bikin kembung, tidak bikin pusing. Nah, ternyata kopi yang bermutu ini harus diproses dengan standar mutu. Lah, petani harus tahu ini cara menjaga standar mutu. Maka agar dia tahu cara membuat produksi kopi yang standar mutu, dia harus knowledge sharing gitu loh, Mbak Wina. Jadi knowledge sharingnya juga nggak hanya offline seperti ini, mereka menggunakan medsos, mereka akses YouTube, TikTok dan sebagainya. Tetap mengikuti perkembangan zaman juga ya Kak. Dan terutama harga pasar dunia, Mbak Wina. Ini penting banget karena petani kopi itu seksi, karena tidak hanya produksi kopi yang berkualitas, tapi dia juga harus tahu pasar kopi seperti apa. Apalagi kopi robusta sedang keren loh Kak, sekarang pasarnya di dunia ini gitu. Jadi ini menarik banget buat saya. Demand-nya bisa dikatakan stabil ya, karena kopi untuk beberapa orang tuh sudah menjadi lifestyle ya nggak sih? Iya betul sekali. Kayak kalau sehari nggak ngopi tuh ada yang kurang. Iya, bahkan ada yang pusing kalau nggak ngopi. Kalau petani pusing kalau nggak jual kopi, nggak dapat pendapatan kan? Iya, pasti. Pusingnya udah ke mana-mana. Iya, apalagi Indonesia pengekspor utama robusta, jadi sangat penting bagi Indonesia ini untuk memperhatikan kopi, terutama standar mutunya gitu kan. Iya. Dan kalau kakak lihat di disertasi saya kan, saya riset kopi di Temanggung. Kenapa? Karena bukan hanya karena itu saya lahir di sana, tapi karena sudah dekat secara lahir batin lah istilahnya begitulah. Temanggung dekat dengan UNS, juga itu tempat saya dilahirkan. Pura-puranya kayak kembali ke Pancasila dulu, mengabdi bagi bangsa dan negara gitu loh. Ceritanya begitu. Jadi biar ada sumbangsihnya juga nih ke kampung halaman begitu ya Kak ya. Semoga itu harapannya. Amin. Nah Kak, ada temuan-temuan menarik nggak sih dari penelitian Kakak ini? Alhamdulillah ada beberapa temuan menarik begitu ya Mbak Lina. Salah satunya yang pertama, kami
menemukan ada fakta unik begitu tentang perilaku knowledge sharing petani ini ternyata tidak homogen. Mereka beragam begitu ya, menggunakan media offline juga media sosial gitu. Kita fokus di situ dan kombinasinya luar biasa mereka. Dan temuan menariknya kan, kalau secara ilmiahnya ini ya Kak ya, kami menemukan model baru knowledge sharing di zaman now ini begitu. Ya, yang kami berharap bisa menyumbang teori knowledge management itu kalau secara ilmiahnya ya Kak ya. Kemudian kami juga menemukan ada fakta bahwa motivasi berbisnis itu ternyata berdampak sekali atau membentuk perilaku knowledge sharing mereka. Iya, jadi kalau petani yang hanya sebagai produsen saja, dia tidak menjadi seorang petani pedagang pengumpul, itu tidak memiliki keragaman knowledge sharing yang lebih tinggi gitu dibanding yang pedagang pengumpul gitu. Dan motivasi berbisnis ini menjadi ruh karena secara realita petani kopi itu memproduksi kopi atau membudidayakan, memanen, mengolah itu bukan hanya untuk mendapatkan kopi yang berkualitas, tapi juga mereka ingin laku kan, ingin betul dengan laku dengan harga yang bagus tentunya, bukan hanya asal-asalan begitu Mbak Wina. Jadi ini seksinya riset ini karena dibenturkan dengan sosial ekonomi yang ada di lapangan dan dukungan stakeholders pasar itu pasti jadi faktor yang harus diperhatikan pemerintah, dinas terkait, bahkan Kementerian Pertanian ataupun perguruan tinggi begitu untuk bisa bersama-sama mengembangkan kopi Indonesia. Amin. Ya, mudah-mudahan nih dari penelitian Kak Hanifah ini bisa tadi ya temuan-temuannya ini bisa bermanfaat ya, tidak hanya dari segi akademisi gitu kan kita untuk kita sebagai akademisi, tapi juga bisa sampai ke mungkin ke kebijakan juga ya Kak ya, Iya, stakeholder ini tadi. kami mendapat pesanan itu Mbak Wina untuk membuat policy brief untuk Kementerian Pertanian dan juga Bapeda ya setempat, tentunya Dinas Pertanian setempat juga memberikan PR kepada kami. Tunggu ya Bapak Ibu, PR-nya sedang digarap ini. Karena kami ingin menyajikan policy brief yang tepat begitu sesuai dengan kondisi. Jadi kami kemarin memang tidak buru-buru untuk segera menyusun tanpa perencanaan yang lebih matang. Wih, keren nih. Ketahuan nih PR-nya. Tapi sebenarnya kita tahu ya kalau ternyata memang dari penelitian Kak Hanifah ini udah langsung ada demand nih, udah ada demand policy brief segala gitu kan, berarti kan insya Allah bermanfaat ya. Alhamdulillah juga riset kami sudah publikasi di jurnal Scopus, Q1, Q2 dan Proceeding Scopus begitu. Nanti aku juga akan tanya tentang tips-tips ke sana ya. Tapi sebelumnya kita pengen tahu juga nih, ada nggak sih Kak hambatan yang Kakak hadapi ketika melakukan penelitian, dan apa yang Kakak lakukan gitu untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau hambatan, kami tidak melihat seperti itu ya, tapi lebih ke tantangan gitu Mbak Wina. Iya. Positif main, agak positif main kayak gitu. Karena kalau hambatan, misal saya bisikin uangnya kurang, gitu kan, itu hambatan ya. Modalnya kurang nih, gitu kan. Tapi ada tantangan selama di lapang, karena saya perempuan gitu dan lokasi kebun kopi robusta itu kan monokultur dan bukan di dataran rendah ya Mbak Wina, jadi bisa 900 sampai ada ya bahkan yang di atas 1000 mdpl. Nah lokasi-lokasinya juga di 11 kecamatan robusta di Kabupaten Temanggung itu tersebar secara topografi, ada yang di pegunungan gitu. Jadi itu tantangannya, saya harus berani naik motor gitu ya pegunungan sampai yang ini pelosok-pelosok begitu, sepi tentunya lewat hutan itu kan kalau sore juga merinding juga begitu ya. Kalau terjadi sebetulnya aman sih Temanggung hanya itu tantangannya sih harus berani mandiri untuk menuju ke informan-informan untuk bertanya tentang kopi ini begitu. Ya dengan selesainya disertasi dan wisudanya Kak Hanifah itu menunjukkan bahwa Kak Hanifah sudah membuktikan dirinya bahwa ia berani gitu ya. Iya, tapi pelosok-pelosok Temanggung. Iya, tantangannya bukan hanya itu sih. Itu juga saya syukuri karena saya orang Temanggung. Tapi sebelum riset ini saya tidak tahu kecamatan itu berada di mana. Tapi dengan riset ini manfaatnya saya jadi tahu, oh ini kecamatan Tretep, ini Wonoboyo, saya jadi tahu. Jadi lebih mengenal Temanggung juga. Iya. Dan sebenarnya tantangan yang terbesar itu di dalam diri loh Mbak Wina. Iya. Apa tuh? Tantangan bertahan gitu loh Mbak. Bertahan dengan proses itu yang harus ditembus gitu.
Baik. Jadi apalagi kalau kita sudah ketemploan bisikan setan males gitu ya. Nah itu Iya, karena susah. kami kan Heeh. generasi COVID, Mbak Ina. Kuliahnya kan di rumah, Ya, boleh betul betul. pakai daster gitu, yang penting pas on kan bagus ya. Iya. Cuma karena di rumah itu kan sudah kadung nyaman dengan suami, dengan anak di rumah gitu ya. Jadi untuk mau Vibe-nya beda ya vibe-nya beda. dengan di kelas gitu Iya, kan ya. di kelas. Jadi kita harus menahan diri gitu dan harus melawan kemalasan diri untuk bertahan memutuskan sampai sukses. Itu tantangan terbesar disertasi di situ. Karena yang paling susah itu mengalahkan diri sendiri itu. Betul Ya kan sekali. ya Kak Iya, ya. iya. Jadi kalau kita udah bisa mengalahkan diri sendiri, kontrol dirinya sudah bagus, ya insya Allah apa-apa lancar lah gitu ya Kak Iya, ya. iya, insya Allah. Amin. Terus ya Kak, tadi kan kita sudah bicara tentang hambatan ya. Kalau misalkan ketika Kakak mengalami hambatan-hambatan itu, mungkin ada hambatan ketika tadi kan di penelitian. Kalau di kuliah sendiri, apakah ada hambatan kuliah ketika kuliah di KMP, dan kira-kira apa sih dukungan dari para dosen gitu kan untuk Kakak? Kalau kuliah tadi karena kami generasi COVID, COVID tadi ya itu. hambatannya kalau listrik mati, wifi nggak ada itu ya. Ya sih, masalah jaringan itu udah jadi hidup dan mati ya Kak ya. Iya, Jaringan betul. agak down dikit aja udah tuh. Kita Iya, jadi terputus dari semuanya. iya. Tapi kalau tantangan karena online itu kan kita nggak bisa ketemu langsung ya. Jadi kalau ngobrol lewat WA barangkali ada hal yang tidak bisa efektif kalau diobrolin lewat WA, jadi harus ketemu. Yang jelas kalau jauh-jauh kan jadi kangen ya. Iya dong. Kangen sama bimbing gitu ya, pengen ini. Jadi barangkali karena online itu jadi sering ada miskom. Tapi iya, bukan dengan bimbing loh, maksud saya dengan siapa saja termasuk teman-teman begitu ya. Iya sih, Iya. karena kan teks itu berbeda ya dengan kita langsung bertemu face to face, kita melihat gestur, ya itu komunikasi nonverbalnya juga kelihatan, Iya. nggak cuma verbalnya, Tapi itu berbeda ya Kak. saya apresiasi dengan IPB loh, Mbak Apa Wina. tuh, Jadi Kak? IPB itu support banget gitu, administrasinya support, sistemnya online-nya support gitu ya. Sampai kami lulus kemarin dikirimkan ijazah software itu juga mengharukan dan membahagiakan, itu belum tentu itu terjadi di perguruan tinggi yang lain begitu. Dan selama kuliah itu plus pokoknya apa untuk IPB. Jadi saya selama kuliah, apalagi selama pembimbingan ya dengan promotor, boleh memperkenalkan sebut nama Boleh promotor dong. ya. Terima kasih Ibu Dr. Sarwititi Sarwo Prasojo, promotor saya. Kemudian ke promotor saya Prof. Puji Mulyono, terima kasih Prof. Juga pembimbing saya Ibu Dr. Diah Gandasari dari Purbantan. Beliau ketiganya keren luar biasa gitu. Terutama promotor saya ini support banget gitu ya. Dan support mereka itulah ya Kak ya, Iya, yang bikin Kakak iya. tetap apa namanya tough gitu, bisa Betul. bertahan gitu Iya. melewati masa-masa S3 KMP Iya. ini. Justru support terbesar itu kepercayaan beliau-beliau kepada saya, bahwa mereka meyakinkan bahwa saya berani untuk berpetualang. Beliau berani percaya bahwa saya bisa melakukannya. Jadi saya merasa dibiarkan berpetualang, tapi saat saya rapuh saya boleh berkonsultasi gitu. Bu, saya rapuh, saya galau, saya putus asa gitu, tetap diterima sebagai seorang anak gitu. Jadi beliau promotor ini bukan hanya pembimbing, menurut saya bukan guru saya, tapi juga teman, sahabat yang support gitu. Jadi luar biasa. Ini jadi mau menitikan air mata. Haru tiba-tiba ya Kak ya. Iya. Tapi itu memang Iya. sangat penting ya Kak ya, promotor Iya. itu kan dosen pembimbing itu sangat penting ya teman-teman, Iya. untuk kita semua, karena mereka lah yang akan mengiringi perjalanan kita ya Kak ya sampai Iya. nanti lulus. Dan bukan hanya dosen pembimbing, ternyata di IPB luar biasa dosen-dosen lain. Dosen yang ya. lain juga tentunya. Meskipun bukan pembimbing tapi sering menanyakan disertasimu sampai di mana. Karena kita bisa progresnya. ngobrol juga ya sama Iya, boleh. sama yang Boleh juga. dosen pembimbing di luar Iya. pun masih. Iya, bahkan nggak saya pelit ilmu. bahkan saya sering banget ini pembimbing, masuk tim pembimbing ini seperti Pak Dr. Juara Lubis. Terima kasih Pak Juara. Dulu beliau pembimbing utama di S2 saat saya di IPB, tapi di S3-nya juga sering WA begitu untuk Diskusi menyampaikan gitu ya. support. Bu Anissa, Dr. Anissa seminar itu selain penguji luar komisi juga tertutup. Beliau guru Envivo saya, karena pertama kali saya mengenal Envivo itu juga dari beliau di IPB ini, luar biasa. Sangat tidak pelit ilmu memang ya dosen-dosen. Tidak ada di yang KMP pelit ini. itu, Ibu Eno dan sebagainya, banyak sekali dosen di sini yang keren-keren. Baik. Lalu, tadi tuh yang kita penasaran, ada nggak sih Kak tips-tips gitu kan untuk teman-teman yang mungkin sedang galau-galaunya nih menyusun penelitiannya, entah itu tesis atau mungkin skripsi juga dan disertasi begitu, apa Kak tipsnya Kak biar bisa tetap semangat dan juga bisa bertahan sampai akhirnya sampai di garis finish?
Oke, bagi teman-teman yang saat ini sedang berproses tesis atau disertasi, ini hanya sharing aja ya, mungkin akan cocok bagi teman-teman. Kalau yang cocok silahkan diambil, kalau enggak dibuang aja pokoknya. Ya, yang pertama Bismillah saja, niatkan bahwa ini karena Allah Ta'ala, niatkan bahwa apa yang sudah kita keluarkan, energi kita, uang kita, tangis kita, mungkin keringat kita, insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah, kita ikhlas. Itu yang pertama. Kalau gantungan kita bukan makhluk gitu ya, tapi Allah, itu akan lebih ringan. Yang kedua, teruslah bertahan gitu ya, ini tidak lama, pasti ada akhirnya, dan tetap semangat karena keterpurukan itu tidak mendatangkan progres. Jadi misal teman-teman lagi galau, lagi terpuruk, bingung, boleh sebentar aja, tapi setelah itu bangkit lagi. Yang terpenting bukan seberapa banyak gagal, tapi seberapa banyak kita bangkit terus begitu. Nah, kalau kita ikhlas tuh rasanya melakukan apa saja Ringan senang, ya. senangi, cintai disertasi kita, tesis kita, sehingga kita itu nikmat menjalani begitu. Terus ini juga penting, saya juga alami positive thinking, positif kepada pembimbing, kepada riset kita, kepada siapa saja, kepada teman gitu. Merasa bahagia dengan teman yang bahagia, merasa ingin mendukung dengan teman yang sedang, ini sangat membantu sekali. Dan kami itu punya grup Icikiwir. Icikiwir itu satu grup angkatan KMP 2020 yang kita saling support gitu kan. Jadi kita alhamdulillah ini di awal lulus ya, sebelum 4 tahun ini banyak sekali yang lulus di awal, sekitar 89 kalau nggak salah. Teman-teman nanti bisa koreksi di grup komentar. Kami sangat sangat saling support. Ini juga sangat membantu angkatan gitu. Terus kalau saya dapat tips dari promotor nih, Kak, meskipun di rumah ya kan, minimal setengah jam ya dalam satu hari itu pegang disertasi. Iya, minimal. Entah itu baca jurnal, entah itu nulis, entah itu wawancara petani. Dan alhamdulillah karena saya tugas belajar, jadi tidak mengajar orang lain, saya memang sempatkan beberapa jam untuk kayak office hour gitu Kak, setiap hari untuk fokus di disertasi. Jadi tetap connected ya sama si penelitian yang sedang kita kerjakan gitu ya. Iya, ya itu cara mencintai. Iya betul. Jadi kalau udah cinta kan pasti bahagia ya mengerjakan. Iya, dan saat cinta itu muncul pengennya ketemu terus. Oke, makasih ya Kak Hanifah sudah sharing-sharing bersama kita di SKPM IPB Podcast. Dan mungkin nanti kita bisa sharing lagi hal lain di sini gitu kan ya Kak. Mudah-mudahan ada kesempatan lain di lain waktu ya Kak. Kak, boleh saya tutup? Saya ada jargon nih. Oh boleh. Jargon yang saya gaungkan di YouTube atau di mana-mana. Apa tuh? Tapi sebenarnya saya ucapkan terima kasih pada Prof. Sumarjo yang selama ini sudah mendampingi kami. Dulu beliau Kaprodi dan memang kolega yang luar biasa. Terima kasih. Ada jargon ya Kak? Kakak nanti jawab ya. Apa tuh? Aku jawabnya bisa mendunia. Oke. Pejuang Kopi Temanggung bersama UNS dan IPB bisa mendunia. Keren banget ada jargonnya. Sekali lagi terima kasih ya Kak Hanifah sudah sharing-sharing bersama kita. Dan aku yakin pasti dari teman-teman nih yang menyimak bisa mendapatkan banyak insight nih dari obrolan kita. Dan ingat ya, kalau misalnya kalian menghadapi hambatan, lihat itu sebagai bukan hambatan tapi tantangan ya Kak ya. Betul. Jadi kita ada semangat untuk bisa mengatasinya. Sekali lagi terima kasih. Saya Winai Kawati dan juga narasumber kita, saya Hanifah. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya Kak ya. Udah hadir. Oke.